langsung aja kita ngobrol sama Kang Faisal Amiruddin selaku reporter Detik Jabarnya. Pagi Kang Faisal. Selamat pagi. Detik pagi jangan tidur lagi. Cakep Kang Faisal, the best. Kang Faisal kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Nuju di mana Kang? Ya, saya lagi di pinggiran jalan EZ Mutakin, Kota Tasikmalaya. Ini adalah TKP ibu hamil yang duel sama begal kemarin. Iya Kang, sebetulnya ini ya agak menegangkan tapi terkesan lucu gitu ya. Kemarin terakhir kita ketemu di Subang ya Kang, sekarang ternyata udah di Tasik. Jadi gimana Kang kejadian pembegalannya itu seperti apa? Apakah si ibunya tuh lagi ada di situ, lagi duduk atau mungkin dia kebetulan lewat aja? Boleh diceritakan dulu Kang? Ya, baik. Berarti si ibu hamilnya itu memang merupakan korbannya. Jadi dia itu sasaran dari si begal itu sebetulnya, bukan dia menolong. Nah, si korban ini namanya Ibu Ika Ariska. Beliau merupakan seorang perempuan muda berusia 27 tahun, sedang dalam kondisi hamil 5 bulan. Gitu dalam posisi. Nah, kemudian kejadiannya terjadi pada hari Senin malam, sekitar udah hampir tengah malam tuh, udah jam 11 malam. Jadi si ibu ini tuh awalnya mau menjemput anaknya gitu. Anaknya tuh kan lagi di rumah orang tuanya, tengah malam pengen pulang. Nah gitu. Jadi si ibu Ika ini berniat mau menjemput. Nah kemudian di TKP di pinggiran jalan ini memang kalau malam ini agak gelap sih. Nah kemudian si ibu Ika ini menepi dulu. Dia bawa motor kan, bawa motor. Dia menepi karena untuk membalas chat dari anaknya tuh. Nah tiba-tiba dari arah belakang saya ini, dari sana ada orang, si pelaku ini begalnya begitu. Nah dia tuh langsung ujuk-ujuk ngejambak si ibu dari belakang, kemudian dicekik juga dari belakang, dipiting begitu, sampai si ibu Ika ini terjatuh. Terjatuh, tapi rupanya si Ibu Ika ini bukan perempuan sembarangan ya, ternyata beliau kemudian dia bangkit, setelah jatuh tuh bangkit, dia balik hajar gitu, balik memukul, kemudian karena handphonenya sempat dirampas, dia rampas balik, diambil lagi begitu. Kemudian dalam pergumulan itu juga si Bu Ika itu kemarin saya temuin waktu di Polsek, memang mengalami luka juga dia, beberapa ada luka lebam di mata, ada bekas cakaran di jidat begitu, dan luka-luka lebam lainnya. Nah kemudian setelah berhasil dia ngambil handphone lagi, si pelaku kan nggak diem dong, langsung dia makin brutal begitu kan. Nah dia jadi nyasar ke motor udah dinyalain kontaknya gitu kan, udah mau diambil. Lagi-lagi Bu Ika ini nggak tinggal diam, dia tarik bajunya si pelaku dari belakang gitu kan, jadi nggak bisa maju. Kemudian kan dia arahnya tuh mau masuk ke gang situ. Nah ketika si pelakunya ini mau maju, sama si Bu Ika ini ditendang. Nah, mungkin itu yang kemarin dibikin judul sama Detikom, tendangan maut itu. Jadi dia tendang motornya, kemudian dipukul si pelakunya sampai si pelakunya tuh KO lah, jatuh lah gitu. Sama motor. Nah setelah itu ada warga yang menolong gitu dari belakang saya nih, tampak nih ada warung-warung. Nah itu dari situ ada 2 orang pria yang membantu. Nah sebelum akhirnya si pelaku ini tertangkap. Demikian Indi Aryo. Kela, Kang, punten pisan ini mah. Berarti sebenarnya berawal dari posisinya kan si pelaku tuh nyamperin. Pelaku tuh bawa motor juga berarti ya? Enggak, dia jalan kaki tuh. Oh berarti berarti motor yang dipakai itu motor si ibunya? Motor si ibunya mau diambil, setelah gagal ngambil handphone, dia jadi mau ngambil motor gitu. Oh naik kelas dia, gagal dapat handphone, dapat motornya. Dan udah gitu ada adegan tonjok-tonjokan, pukul-pukulan dulu kan. Dia kayaknya nggak mau tuh kalau tangan kosong mencoba ke motor. Kela, pertanyaannya ini teh mana yang cewek, mana yang cowok? Kenapa yang cowok jambak-jambakan, yang cewek mah nonjok dan juga nendang cek urang mah? Terus ada dicakar-cakar lagi tadi. Lebih jago ibunya tibatan si pelaku ini mah, keren. Iya. Saya juga sempat kemarin
kemudian nanya ke si ibunya, Bu belajar bela diri enggak? Enggak, saya modal nekat aja katanya gitu. Iya benar. Ibu-ibu kok dilawan. Iya. Ras terkuat di bumi loh itu. Iya tapi seneng ya, maksudnya ibunya bisa membela diri gitu ya, alhamdulillah. Apalagi beliau lagi hamil dan sendirian juga jalan malam-malam gitu. Kemudian ya mungkin entah patut disyukuri juga apa gimana, karena si yang mau mencoba membegal ini sendiri ya Kang ya. Jadi nggak ada adegan si ibunya kan takutnya dikeroyok nih gitu. Dan apakah pada saat kejadian ada yang akhirnya turun nolong gitu dari warung tuh karena si ibunya berteriak atau minta-minta tolong, atau kebetulan kelihatan aja gitu Kang? Soalnya sepi kan di situ kan? Ketika ya memang di sini sepi, kemudian ketika terjadi peristiwa itu si Bu Ika ini memang tentu saja jerit-jerit ya, dia sambil histeris-histeris mungkin mukulnya, sehingga dari warung bagian belakang ini ada 2 orang warga yang membantu gitu. Nah si pelaku itu sempat lari ke dalam gang gitu, kemudian di dalam gang ternyata lebih banyak warga, ya dia ketangkep begitu. Iya ampun. Terus, ya. Kemarin juga si ibunya tuh katanya dia sempat dipijat gitu kan, dipijat lagi karena ada si janinnya tuh gerak begitu ya, jadi harus dilurusin lagi tuh sama paraji, kalau di istilah Sunda itu dukun beranak begitu. Nah kemudian kemarin juga si ibunya tuh bilang dia mau USG, mau dicek katanya, karena kehamilan 5 bulan menurut si ibu itu tergolong rawan katanya ya. Kemudian dia juga mengalami beberapa luka lebam di bagian mata sebelah kanan, ada luka cakar, ada luka lebam di kaki bekas nendang mungkin. Nah yang kayak gitu-gitu, Kang bilang sama ibunya, bilang juga sama polisi, jangan pakai BPJS, suruh pelakunya yang bayarin semuanya. Dan langsung fasilitas yang tercepat ya. Iya, gitu. Gimana itu pelakunya, itu nauzubillah min dalik ya, itu tuh ibu hamil loh, kebayang nggak? Iya, nanti didoainnya pasti, aduh itu mah nggak bagus lah ya Kang. Tapi kalau boleh tahu sebetulnya para warga yang ada di sana yang akhirnya keluar nolongin gitu, termasuk mungkin si begalnya juga, nggak sih kalau itu ibu hamil? Karena kan bisa jadi 5 bulan tuh ada yang udah gede, ada yang belum, dan bisa aja mungkin bajunya kan nggak terlalu ketat gitu, jadi nggak kelihatan gitu. Baru pas di akhir di polsek mungkin bilang bahwa si ibu lagi hamil gitu. Karena memang rumah si korban itu relatif dekat ya, walaupun sih agak sekitar 500 meteran lah. Jadi warga sini ada yang mengenali bahwa si Bu Ika itu memang sedang hamil begitu. Jadi dikenali begitu. Kemudian saya juga mau ngejelasin ya soal profil si pelakunya. Si pelakunya itu orang Singaparna. Itu Singaparna itu di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dia itu profesinya sebagai pemulung barang bekas atau tukang rongsokan begitu. Nah, ketika kejadian itu dia dalam kondisi mabuk gitu, jadi mabuk berat. Jadi memang mungkin karena si pelakunya juga mabuk, sehingga dia juga bisa di KO lah sama si ibu hamil itu begitu. Dia mabuk parah gitu. Sebelum akhirnya udah diamankan di Polsek Mangkubumi gitu, Rio. Apakah ini salah satu upaya pertama percobaan si pelaku ini gitu Kang, yang mungkin tadinya dia sih bukan orang yang suka ngebegal gitu ya, tapi karena mungkin keadaan ngelihat ada kesempatan juga, ada ibu-ibu jalan sendiri, dia akhirnya dengan dipengaruhi alkohol nekatlah mencoba membegal. Ada track record nggak Kang sebelumnya pernah ngebegal juga atau mungkin mencuri? Iya. Baik, kalau untuk aksi kriminal pembegalan atau pencurian dengan perampasan, dia memang mengaku baru pertama kemarin, tapi dalam catatan kepolisian si Aji ini pernah melakukan tindakan kriminal pencurian mobil roda 4. Nah, pada tahun 2018 dia tertangkap, kemudian divonis kena 8 bulan penjara gitu. Jadi dia statusnya memang residivis. Ya Allah. Jadi seperti apa hukumannya sekarang Kang? Karena udah ada track record beberapa tahun lalu. Pasal apa yang dikenakan, diperberat nggak? Untuk pasal yang dikenakan tentu saja pasal pencurian dengan kekerasan ya, pasal 365 KUHP. Namun karena mungkin dia residivis, mungkin nanti di pengadilan akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memperberat atau menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan hukuman yang lebih pantas bagi si Aji ini, si pelaku ini. Oke. Kang, terlepas dari kejadian ini gitu ya, adakah kemudian dari pemerintah kota atau pemerintah daerah sendiri untuk kemudian mengadakan lampu di daerah situ Kang? Karena kan seperti yang disampaikan tadi, daerah sana cukup gelap gitu ya. Baik, tadi memang saya sempat berbicara juga dengan warga. Memang ada beberapa titik PJU di sini, fasilitas penerangan jalan umum yang dalam kondisi mati. Jadi
tidak semua menyala. Nah ini memang belum kami konfirmasi kepada pihak Pemkot. Namun yang jelas di wilayah ini kalau malam banyak spot yang gelap sehingga memang merawan terjadi tindak kriminalitas begitu. Iya Kang, karena biasanya jalan kalau gelap itu jadi makin sepi karena suka disangkut pautkan dengan banyak penampakan. Nah jadi warga tuh makin aja nggak mau lewat gitu karena kan takut gitu, makin aja sepi jalannya. Kok coba kalau terang benderang kan orang ya mungkin biasa aja gitu lewat aja. Tapi kan seperti konsep yang ada selama ini gitu ya, kejahatan tuh terjadi karena ada kesempatan ibaratnya. Nah ini mungkin kesempatannya pas banget kan, gelap. Si ibu ini lagi ada di pinggir jalan, mainin handphone, gelap pula, makanya bisa terjadi seperti itu. Alangkah baiknya ketika misalnya daerahnya terang, benerang gitu ya, mungkin dia juga nggak berani karena takut kelihatan aksinya sama orang-orang banyak gitu. Jadi mudah-mudahan nih jadi pelajaran juga buat kita. Yang pertama, jangan mabok gitu ya, karena kalau mabok nih kejadiannya kayak si pelaku. Dan yang kedua, ya itu coba menahan diri aja supaya nggak gatel gitu. Ngelihat ada orang main handphone dikit, bawaannya pengen ngerampas gitu. Ada yang ngeliat perempuan rambut panjang dikit, bawaannya pengen jambak. Pengen lu punya rambut panjang gitu kan, kayak kenapa main jambak gitu. Iya, dan mudah-mudahan juga ini mengencourage gitu ya untuk siapapun yang menjadi korban untuk berani aja ngelawan dulu gitu ya, sampai nanti mungkin bala bantuan datang gitu. Karena kalau nggak gitu mungkin udah raib duluan atau mungkin kamu udah disakiti lebih parah juga gitu. Dan teruslah berkoar-koar sampai ada orang yang mendengar ya, apalagi kan namanya juga di tempat umum. Dan ini juga membuktikan bahwa memang di zaman sekarang BU ya, bakatku butuh gitu ya, itu tuh benar-benar benar adanya gitu ya Kang ya. Benar-benar tiba-tiba betul sekali memang. Dia tidak memang bisa. si kemarin juga saya sempat berbincang dengan si pelaku ini. Dia tuh memang habis mabuk-mabukan, mungkin duitnya habis, bingung mau pulang ke Singaparna jauh. Nah sehingga muncullah tiba-tiba niat untuk ngepegang, ngambil motor, ngambil ponsel begitu. Dia ngomongnya sih kehabisan duit begitu. Mau pulang nggak bisa karena hasil dari mulung dibeliin alkohol. Mulung setengah mati, ngabisinnya juga setengah sadar kan. Nah kan makanya tuh. Ya betul sekali. Jadi nggak bisa pulang. Jadi aja muncul hasrat untuk melakukan tindakan kriminal ya. Ya udah Kang Faisal, hatur nuhun ya, ceritanya ini selalu seru ya kalau orang Sunda mah jelas gitu, jentre kan. Puguh lah pokoknya ya. Ini asal ngarumpi gitu, soalnya itu tuh kenal tuh sama pelaku dan juga sama si korban. Padahal tahu udah orang teh. Terus kadang kayak Faisal tuh suka nambahin, oh iya saya juga ngobrol dengan si ini, katanya tuh gini gitu ya. Jadi suka ada informasi lengkap gitu tambahan. Bener. Leres Kang, terima kasih banyak ya. Jangan pulang malam-malam dari situ gelap bisa kuna naon ya. Poek oge Kang. Siap, Hatur nuhun Kang. Hatur nuhun. Baik Kang Faisal.